Shalom, selamat datang kembali bersama Saudara Simanjuntak di pelajaran agama Kristen. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita angkat pujian dari lagu berikut ini. Ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Ya Allah Bapa yang kami kenal dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, saat ini kami tunduk berdoa padamu. Kami ingin memulai pelajaran, sertai dan bimbinglah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti, agar kami mampu mencerna materi yang diberikan dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Setiap manusia mempunyai definisi masing-masing tentang keluarga yang berbahagia. Mungkin ada yang berpikir bahwa keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang berkecukupan secara ekonomi. Bisa makan makanan yang enak, bisa berlibur ke luar negeri, bisa membeli apapun yang diinginkan. Mungkin ada juga yang berpikir bahwa keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang terpandang. Masyarakat sekarang cenderung untuk mengukur menilai sebuah kebahagiaan dengan apa yang dilihat oleh mata ataupun materi. Tidak heran jika banyak orang yang bekerja keras membanting tulang demi mensejahterakan keluarganya. Dalam ajaran Kristen yang menjadi dasar kebahagiaan keluarga bukanlah materi, tetapi takut akan Tuhan. Sia-sialah usaha manusia yang mengumpulkan banyak harta duniawi siang dan malam, tetapi tidak menempatkan Tuhan dalam hidupnya sebagai prioritas utama, dengan bersandar kepada kebenaran firman Tuhan, serta bertumbuh makin menyerupai Kristus dalam setiap aspek kehidupannya. Salah satu pasangan suami istri yang ditulis dalam Alkitab yang bertumbuh sebagai keluarga Allah adalah Aquila dan Priscilla. Aquila dan Priscilla tidak seterkenal pasangan-pasangan lain di dalam Alkitab. Setelah meninggalkan Athena dan sampai di Korintus, Paulus berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Perintah Kaisar Claudius disebabkan karena orang Yahudi dianggap menimbulkan kerusuhan terus-menerus dengan Certus sebagai pemimpinnya. Paulus singgah ke rumah mereka dan karena mereka melakukan pekerjaan sama, yaitu sebagai tukang kemah. Setelah 1,5 tahun bersama dengan Paulus di Korintus, Priscilla dan Aquila menyertai Paulus berlayar ke Syria. Sesampai di Efesus, Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Mereka minta kepada Paulus untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya." Lalu berangkatlah Paulus dari Efesus ke Kaisarea. Aquila dan Priscilla adalah pasangan yang disebutkan beberapa kali di dalam Alkitab yang paling dikenal sebagai pasangan yang bersama-sama melayani Tuhan. Mereka adalah penjual tenda dan bekerja sama dengan Rasul Paulus selama beberapa waktu. Mereka selalu dengan hangat menyambut para pelayan-pelayan Allah seperti Paulus dan Apolos.
Mereka membuka pintu rumah mereka untuk dipakai menjadi tempat pertemuan dan secara aktif mengejar segala kesempatan untuk memperluas kerajaan Allah. Apa yang dapat kita pelajari dari pasangan ini? Sebagai pasangan yang takut akan Tuhan, Aquila dan Priscilla belajar untuk memiliki cara pandangnya Tuhan. Beberapa orang mungkin beranggapan bahwa Priscilla dipandang lebih terkenal daripada suaminya Aquila. Beberapa orang berspekulasi bahwa hal ini terjadi karena Priscilla secara berani mengambil posisi secara menonjol. Tetapi buktinya Aquila tidak merasa keberatan dengan hal itu. Dia tidak pernah merasa ragu dengan bakat atau kemampuan istrinya. Demikian sebaliknya, dia tidak merasa seperti itu dengan suaminya. Bertolak belakang dari pasangan ini, saat ini kita bisa melihat bagaimana banyak sekali pasangan menikah yang tidak ingin melibatkan istri atau suami mereka dalam tugas ataupun pekerjaan mereka. Tetapi Priscilla dan Aquila memberikan teladan yang baik bagaimana pasangan menikah seharusnya bisa bekerja sama. Pasangan suami istri yang sudah menikah tentu menyadari bahwa Tuhan mempersatukan mereka untuk sebuah tujuan yang mulia, yaitu melayaninya. Suami tidak boleh menganggap dirinya lebih tinggi dari istri, begitu juga sebaliknya. Tapi dengan karunia masing-masing, Tuhan ingin suami dan istri bisa saling mendukung dalam segala hal yang sudah dirancangkan Tuhan atas hidup mereka. Dalam kehidupan keluarga Kristen, setiap anggota keluarga yang mau bertumbuh bersama syarat utamanya adalah harus berada dalam ajaran Tuhan Yesus Kristus. Dua hal yang dilakukan supaya keluarga Kristen menjadi keluarga yang bertumbuh. Yang pertama, hidup saling mengasihi dan menghormati. Kasih merupakan dasar dan fondasi yang menjadi tugas seluruh anggota keluarga sehingga tercipta iklim keluarga yang penuh damai. Yang kedua, percaya pada pemeliharaan Tuhan, mendewakan harta duniawi dan menjadikan materi sebagai fokus dan dasar kehidupan pada dasarnya adalah pengingkaran manusia akan Allah. Artinya, manusia mengingkari bahwa meragukan Allah bahwa ia sanggup oleh kuasanya untuk memelihara hidup ini. Beberapa aspek pertumbuhan dalam keluarga adalah, yang pertama, keluarga sebagai tempat bernaung kudus. Artinya, keluarga memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai yang merusak budaya keluarga. Yang kedua, keluarga yang menyambut kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya menghadirkan simbol atau objek yang dapat mengingatkan kehadiran Allah. Yang ketiga, keluarga yang mencari tuntunan Allah yang dilakukan dalam pertemuan keluarga secara rutin setiap hari. Dan yang keempat, keluarga yang menopang kehidupan religius ataupun rohani masing-masing anggota keluarganya, seperti melalui sharing bersama, berbincang-bincang, nasihat, kemauan untuk saling mendengarkan, dan sebagainya. Firman Tuhan berkata, "Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Yohanes 12 ayat 26. Demikian pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pelajaran kita selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu karena Engkau telah menyertai kami dari awal hingga akhir pelajaran. Kiranya setiap apa yang kami pelajari dapat kami ingat dan dapat menjadi sumber pengetahuan yang baru bagi kami. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat agar tidak pernah berhenti untuk mau belajar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin.